Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai resultan vektor. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya, pernyataan yang benar adalah, jadi di sini pernyataan yang benarnya adalah B plus C plus D. Ini di manakah pernyataan yang benar? Jadi dalam gambar ini adalah titik panah yang bertemu atau titik panah yang bertabrakan. Jadi di sini yang berurutannya yaitu A, B, C. Jadi di sini A plus B plus C sama dengan D. Karena A ini berurutan, jadi dari A, kemudian disambung lagi dengan B, kemudian disambung lagi dengan C. Tapi di C ini adalah panahnya bertemu dengan panah D. Jadi D-nya ini adalah resultannya. Jadi D sama dengan resultan. Jadi A plus B plus C sama dengan D. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jadi sama dengan D. Walaupun di sini C plus B plus A. Jadi boleh diacak di sininya. Jadi C plus B plus A sama dengan D. Jadi di sini boleh dibalik atau diacak. Jadi sama dengan D. Ini D-nya yang benar. Jadi ini benar, jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Yang merupakan vektor resultan adalah, jadi vektor resultan ini adalah titik panah yang bertemu ini. Ini merupakan resultannya. Jadi ini titik pertemuan antara resultan dengan vektornya. Di sini yang berurutannya adalah dari P, kemudian Q, kemudian R, kemudian S. Ini berurutan. Jadi P plus Q plus R plus S sama dengan T. Jadi T-nya ini adalah resultan. Jadi resultannya adalah T. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Resultan dari kedua vektor di atas adalah, ini vektornya yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Karena vektornya sejajar atau searah, berarti resultannya adalah sama dengan 10 ditambah dengan 20. Hasilnya adalah 30 Newton. Dan arahnya adalah ke kanan. Karena arah ini searah ke kanan. Jadi ini juga arahnya ke kanan sebesar 30 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambar pertamanya, ini gambar keduanya. Resultan dari kedua vektor di atas adalah, di sini arahnya berlawanan, dan yang paling besar adalah arahnya ke kiri. Jadi karena berlawanan, berarti resultannya adalah selisih. Jadi yang paling besarnya adalah 20, jadi 20 dikurangi dengan 10 sama dengan 10 Newton. Ini besar resultannya. Arahnya adalah ke kiri. Karena arah ke kiri ini adalah gayanya lebih besar dari arah yang ke kanan. Jadi 10 Newton ke kiri. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah, di sini kita misalkan dulu, di sini F1, kemudian di sini adalah F2, dan tetanya adalah 60 derajat. Jadi kita bisa menggunakan rumus resultan vektor, yaitu R sama dengan, jadi di sini menggunakan aturan kosinus, yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 dikali F2 dikali dengan kosinus theta, tetanya adalah 60 derajat. Diakarkan di sini sama dengan akar dari F1-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat ditambah dengan F2-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 5 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25 ditambah dengan ini dikalikan, jadi ini 2-nya habis, ditambah 4 kali 5 adalah 20.
hasilnya adalah sama dengan 16 tambah 25 tambah 20. Jadi sama dengan 61. Jadi ini hasilnya yaitu akar 61. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah cara untuk menyelesaikan soal ini, kita jadikan sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Jadi di sini sumbu Y-nya, kemudian di sini sumbu X-nya. Jadi ini Y dan ini X. Kemudian di sini misalnya adalah F1, kemudian di sini adalah F2. Kemudian sudut tetanya adalah di sini, yaitu kita ambil sudut theta pada sumbu X. Jadi theta ini besarnya yaitu theta sama dengan di sini adalah sudut lurusnya yaitu 180 dan ini besarnya 120, maka theta sama dengan 180 dikurangi 120 derajat. Jadi hasilnya adalah 60 derajat. Jadi theta ini adalah 60 derajat. Kemudian kita cari komponen vektornya. Yang pertama adalah F1x. F1x adalah komponen pada sumbu X, jadi F1x-nya adalah di sini. Dan ini samping sudutnya, arahnya ke kiri, jadi negatif, min F1, karena samping sudut berarti cos theta, jadi cos 60 derajat. Jadi sama dengan min 4 dikali dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Jadi hasilnya sama dengan min 2 Newton. Kemudian F2Y sama dengan F2Y-nya adalah di sini, jadi arahnya ke bawah, berarti negatif, jadi min F2. Kemudian sudutnya adalah ini, depan sudut, berarti depan sudut ini adalah sinus. Jadi sin tetanya adalah 60 derajat. Jadi sama dengan min 4 dikali sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka di sini min 2 akar 3 Newton. Kemudian F2 yaitu F2x. F2x sama dengan, karena di sini sejajar sumbu X, berarti F2x ini langsung saja yaitu 5 Newton. Karena sejajar dengan sumbu X. Kemudian F2Y sama dengan 0. Jadi tidak ada pada sumbu Y-nya. Karena yang ada adalah sejajar dengan sumbu X-nya. Jadi yang ada hanya X-nya saja. Maka kita jumlahkan di sini Fx sama dengan F1x ditambah dengan F2x. Sama dengan F1x-nya adalah min 2 ditambah dengan F2x-nya adalah 5. Jadi hasilnya sama dengan 3 Newton. Kemudian Fy sama dengan F1y ditambah dengan F2y. Sama dengan F1y-nya adalah min 2 akar 3 ditambah dengan F2y-nya adalah 0. Jadi hasilnya min 2 akar 3 Newton. Maka untuk mencari resultannya, yaitu R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi ini rumus vektor resultannya sama dengan akar dari Fx-nya adalah 3 kuadrat ditambah dengan Fy-nya adalah min 2 akar 3 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan min 2 akar 3 kita kuadratkan. Min 2 dikuadratkan adalah 4, akar 3 dikuadratkan adalah 3. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. Jadi di sini 12. Minusnya habis karena diakarkan, yaitu minus dikali minus adalah positif. Jadi hasilnya sama dengan akar 21. Jadi ini resultannya yaitu akar 21 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan mengenai resultan vektor.